Selanjutnya adalah zone picking, yaitu metode ini disebut juga dengan pick and pass picking. Metode ini mengharuskan petugas untuk mengambil barang di zona tertentu yang sudah ditentukan, dan mereka bertanggung jawab untuk memilih semua stock keeping unit atau SKU yang terletak di zona tersebut untuk setiap terjadinya pesanan. Kemudian adalah cluster picking, yaitu proses pengambilan beberapa barang dari beberapa pesanan dalam sekali perjalanan dan kemudian menaruhnya ke wadah yang berbeda. Nah, biasanya troli dorong digunakan untuk menampung barang-barang yang diambil. Jadi setiap pesanan harus ditaruh ke dalam nampan atau bin shelving yang berbeda-beda yang ada pada troli. Selanjutnya, dari berbagai macam picking method yang dijelaskan tadi, mana yang paling efisien? Pada dasarnya metode terbaik itu tergantung dari jumlah produk dalam satu pesanannya atau sales ordernya dan berapa jumlah SKU dalam stok yang kita miliki. Jadi batch picking biasanya cocok untuk warehouse yang mempunyai ukuran produk yang kecil sehingga mempercepat proses picking. Ukuran dan bentuk yang sama bisa menampung jumlah yang banyak di dalam troli sehingga memperkecil jarak ke SKU atau lokasi yang sama. Tapi wave picking jauh lebih efisien untuk perusahaan dengan jumlah SKU yang sangat banyak. Bisa dipertimbangkan sebagai metode yang lebih baik dari batch picking, di mana batch picking dapat menyebabkan traffic yang banyak, jumlah picker dengan troli atau forklift bisa menyebabkan congestion, sehingga menghabiskan waktu yang banyak karena pekerja harus menghindari dan saling menunggu. Nah, sebelum masuk ke penjelasan goods to picker, silakan untuk melihat video yang berikut ini. Baik, setelah melihat contoh dari aplikasi metode goods to picker, nah keuntungannya menggunakan metode goods to picker yaitu menghilangkan waktu tempuh picker atau menggunakan lebih sedikit tenaga kerja. Kemudian picker tidak perlu untuk berkeliaran di gudang, kemudian berjalan untuk mencari barang yang ingin diambil. Selanjutnya, waktu perjalanan pengambilan barang adalah komponen terbesar dalam proses pengambilan barang. Jadi sehingga dengan meminimalkan waktu penggunaan waktu ini, sehingga produktivitas bisa ditingkatkan dan jumlah tenaga kerja dapat dikurang. Kemudian tidak memerlukan tanda atau tampilan khusus dan space khusus untuk picker. Biasanya sistem goods to picker melibatkan sistem penyimpanan ASRS atau Automated Storage and Retrieval System, yaitu sistem yang bekerja secara otomatis dan dapat menentukan kapan item tersebut diambil sehingga meningkatkan efisiensi.
Jadi teknologi ASRS itu adalah seperti contoh pada video yang tadi kita saksikan. Selanjutnya adalah safe spacing, yaitu ruang yang dibutuhkan untuk gudang dengan metode goods to picker lebih sedikit daripada picker to goods, yaitu pada sistem konvensional. Yaitu rata-rata saving space-nya hingga 30-50%. Selanjutnya adalah keamanan produk. Jadi ketika produk sangat banyak dan tempatnya sangat padat, maka dengan sistem otomatis ASRS contohnya itu bisa menjadi lebih aman dan tidak tersedia ruang atau akses dari stafnya. Sehingga keamanan produk penting untuk menjaga akurasi persediaan dan mengurangi potensial terjadinya kecurian barang. Selanjutnya adalah stasiun kerja yang ergonomis, kemudian kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan pesanan, dan juga pengurutan pesanan barang yang